Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran mata kuliah transfer panas, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar konveksi paksa. Ya, sebelumnya kompetensi setelah mempelajari video ini, diharapkan para mahasiswa dapat menguasai mengenai topik-topik konveksi paksa dan mampu yang pertama menjelaskan deskripsi fisik tentang mekanisme konveksi, kemudian menjelaskan klasifikasi aliran fluida, kemudian menjelaskan lapisan-lapisan batas kecepatan, menjelaskan lapisan batas termal, menjelaskan aliran laminer dan aliran turbulen, kemudian memahami makna angka Reynolds, Prandtl, dan Nusselt yang tidak berdimensi berikut signifikansi fisiknya. Baik, kita masuk ke pembahasan. Sejauh ini kita telah membahas konduksi yang merupakan mekanisme perpindahan panas melalui benda padat atau fluida yang tidak bergerak atau diam. Kini kita akan membahas konveksi yang merupakan mekanisme perpindahan panas melalui fluida yang bergerak. Konveksi diklasifikasikan menjadi konveksi alami atau konveksi bebas dan konveksi paksa, tergantung bagaimana gerakan fluida berawal. Dalam konveksi paksa, fluida dipaksa mengalir melalui suatu permukaan atau di dalam pipa oleh gaya eksternal seperti pompa atau kipas. Dalam konveksi alami, semua gerakan fluida diakibatkan oleh sebab-sebab alami seperti efek pengapungan, yaitu naiknya fluida hangat dan turunnya fluida dingin. Konveksi juga diklasifikasikan menjadi konveksi eksternal dan konveksi internal, tergantung pada apakah fluida mengalir di atas suatu permukaan atau di dalam pipa. Konveksi pada aliran internal dan eksternal menunjukkan karakteristik-karakteristik yang sangat berlainan. Nah, dalam bab ini kita akan membahas dasar-dasar konveksi paksa, baik internal maupun eksternal. Sebelumnya kita telah menyatakan bahwa terdapat 3 mekanisme perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi dan konveksi sama-sama memerlukan adanya suatu medium, tapi keduanya berbeda karena konveksi memerlukan adanya gerakan fluida. Nah, perpindahan panas melalui benda padat selalu berupa konduksi, karena molekul-molekul benda padat berada pada posisi yang relatif tetap. Namun, perpindahan panas pada fluida, cair maupun gas, dapat berupa konveksi maupun konduksi, bergantung pada ada atau tidaknya gerakan fluida. Perpindahan panas melalui fluida yang bergerak adalah konveksi, dan konduksi jika diam. Jadi, konduksi pada fluida adalah kasus terbatas dari konveksi, berkaitan dengan fluida diam. Perpindahan panas konveksi lebih rumit karena melibatkan gerakan fluida dan konduksi panas. Gerakan fluida memperbesar perpindahan panas karena gerakan itu mengakibatkan terjadinya kontak antara bagian-bagian fluida panas dan fluida dingin, mengakibatkan laju perpindahan panas konduksi lebih besar di banyak lokasi dalam fluida. Oleh karena itu, laju perpindahan panas konveksi melalui fluida jauh lebih besar dibandingkan perpindahan panas konduksi. Pada kenyataannya, makin tinggi kecepatan fluida, makin tinggi laju perpindahan panas. Untuk menjelaskan pengaruh kecepatan ini, perhatikan perpindahan panas steady melalui suatu fluida yang terdapat di antara 2 lempeng paralel yang dipertahankan pada suhu yang berbeda. Bisa kalian lihat di gambar. Pada bidang kontak, suhu fluida dan lempeng adalah sama karena sifat kontinuitas suhu. Anggaplah tidak ada gerakan fluida, maka energi dari molekul-molekul fluida yang lebih panas di dekat lempeng akan ditransfer ke molekul-molekul di dekatnya yang lebih dingin. Kemudian energi ini akan ditransfer lagi ke lapisan fluida berikutnya yang lebih dingin. Begitu seterusnya, sehingga akhirnya energi itu ditransfer sampai ke lempeng yang lain. Inilah yang terjadi selama konduksi melalui fluida.
Kini mari kita gunakan syring atau alat suntik untuk mengambil fluida panas dan menginjeksikannya ke fluida dingin secara berulang. Kita dapat membayangkan bahwa hal ini akan mempercepat proses perpindahan panas, karena sebagian energi dibawa ke bagian lain sebagai akibat dari gerakan fluida. Ini bayangkan proses pendinginan balok besi panas dengan kipas yang menghembuskan udara di atas permukaan balok. Kita tahu bahwa panas akan dipindahkan dari balok panas ke udara sekitar yang lebih dingin, sehingga akhirnya balok akan mendingin. Kita juga tahu bahwa balok akan mendingin lebih cepat jika kipas bergerak lebih cepat. Jika udara diganti dengan air, perpindahan panas konveksi akan lebih cepat lagi. Pengalaman menunjukkan bahwa perpindahan panas konveksi sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fluida seperti viskositas dinamik atau mu, konduktivitas termal, K, densitas, Rho, dan kapasitas panas atau Cp, serta kecepatan fluida, V. Dia juga tergantung pada bentuk geometri dan kekasaran permukaan benda padat, serta pada tipe aliran fluida, laminar atau turbulen. Jadi rumus-rumus perpindahan panas konveksi lebih kompleks karena banyaknya variabel yang terlibat. Meskipun konveksi lebih rumit, laju perpindahan panas konveksi ternyata sebanding dengan perbedaan suhu, K. Meskipun konveksi lebih rumit, laju perpindahan panas konveksi ternyata sebanding dengan perbedaan suhu dan dapat dinyatakan dengan hukum pendinginan Newton sebagai Q konveksi P flux konveksi sama dengan H dikali T surface dikurangin T lingkungan dalam watt per meter kuadrat. Atau Q konveksi sama dengan H dikali luas permukaan A dikalikan selisih suhu antara suhu permukaan dengan suhu lingkungan. Nah, H adalah koefisien perpindahan panas konveksi dalam watt per meter kuadrat derajat Celcius. A adalah luas permukaan konveksi dalam meter kuadrat. Ts adalah suhu permukaan benda padat dalam derajat Celcius. Dan T infinite adalah suhu fluida. Koefisien perpindahan panas konveksi didefinisikan sebagai laju perpindahan panas antara permukaan benda padat dengan fluida per satuan luas per satuan perbedaan suhu. Koefisien perpindahan panas konveksi H bergantung pada beberapa variabel, sehingga sulit untuk menentukannya. Jika suatu fluida dipaksa mengalir di atas permukaan benda padat, maka lapisan fluida yang kontak dengan permukaan benda padat atau lengket pada permukaan itu. Artinya, selapis sangat tipis dari fluida dianggap memiliki kecepatan nol pada permukaan benda padat. Fenomena ini disebut sebagai kondisi tanpa slip. Implikasi dari kondisi ini adalah bahwa perpindahan panas dari permukaan benda padat ke lapisan tipis fluida yang berdekatan dengan permukaan berlangsung melalui konduksi murni, karena lapisan fluida tidak bergerak dan dapat dinyatakan sebagai Q konveksi sama dengan Q konduksi sama dengan min K fluida, dt per dy, y sama dengan 0 dalam watt per meter kuadrat. Dengan T adalah distribusi suhu di dalam fluida, dan dt per dy adalah gradien suhu pada permukaan benda padat, y sama dengan 0. Perhatikan bahwa perpindahan panas konveksi dari permukaan benda padat ke fluida tidak lain adalah konduksi dari permukaan benda padat ke lapisan fluida yang kontak dengannya. Sehingga kita dapat menyamakan persamaan flux panas untuk memperoleh H sama dengan min K fluida kali dt per dy, y sama dengan 0 dibagi T surface min T fluida dalam watt per meter kuadrat derajat Celcius. Kemudian adalah angka Nusselt atau Nusselt number. Koefisien perpindahan panas konveksi pada umumnya bervariasi sepanjang aliran atau arah X. Koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata untuk suatu permukaan ditentukan dengan merata-ratakan koefisien perpindahan panas konveksi lokal di seluruh permukaan. Dalam kajian konveksi, lebih praktis untuk menggabungkan variabel di dalam persamaan sehingga tidak berdimensi. Dengan cara ini, jumlah variabel menjadi lebih sederhana. Koefisien perpindahan panas konveksi dapat dinyatakan dengan angka Nusselt atau NU, yang berasal dari nama Wilhelm Nusselt, yang didefinisikan sebagai HU sama dengan HD, K delta dibagi K.
Untuk memahami signifikansi fisik dari angka Nuzelt, perhatikan selapis fluida dengan ketebalan D dan beda suhu delta T, T1 min T2 pada gambar. Perpindahan panas melalui lapisan fluida adalah konveksi jika fluida bergerak dan konduksi jika fluidanya diam. Flux panas yaitu laju perpindahan panas per satuan waktu per satuan luas. Pada kedua kasus tersebut masing-masing adalah Q konveksi sama dengan H dikali delta T. Dan Q konduksi sama dengan K dikali delta T dibagi dengan ketebalan delta. Nah, membandingkan yang pertama dengan yang kedua akan menghasilkan angka Nuzelt. Jadi Q konveksinya dibandingkan dengan Q konduksi. Itu akan menghasilkan Nuzelt number. Jadi angka Nuzelt menunjukkan peningkatan relatif perpindahan panas konveksi melalui lapisan fluida dibandingkan konduksi melintasi lapisan fluida yang sama. Makin besar angka Nuzelt, berarti perpindahan panas konveksi semakin efektif. Angka Nuzelt, Nu sama dengan 1, menunjukkan bahwa perpindahan panas berlangsung dengan cara konduksi murni. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memanfaatkan konveksi paksa untuk meningkatkan laju perpindahan panas dari suatu objek yang panas. Misalnya kita mengaduk sop dan meniup kopi atau makanan yang panas agar lebih cepat dingin. Kita juga biasanya menyalakan kipas pada saat panas, ya, hari-hari panas, untuk membantu tubuh kita mendingin dengan lebih efektif. Makin tinggi kecepatan kipas, makin nyaman kita rasakan. Solusi sederhana bagi persoalan panas dalam perkakas elektronik adalah menggunakan kipas yang cukup besar. Selanjutnya adalah klasifikasi aliran fluida. Perpindahan panas konveksi berkaitan erat dengan mekanika fluida, yaitu ilmu yang membahas tentang perilaku fluida ketika diam atau bergerak, dan interaksi fluida dengan benda padat atau fluida pada lapisan batas. Pada prakteknya, terdapat beragam persoalan aliran fluida, dan oleh karena itu kita perlu mengelompokkannya berdasarkan karakteristik umum. Ingat ya, kelompoknya berdasarkan karakteristik umum. Yang pertama adalah aliran viskos versus aliran invisit. Ketika dua lapisan fluida bergerak relatif terhadap yang lain, terjadi gaya gesek di antara keduanya, dan lapisan yang lebih lambat akan memperlambat lapisan fluida yang bergerak lebih cepat. Tahanan aliran internal ini dinamakan dengan viskositas, yang merupakan ukuran kelengketan internal fluida. Pada benda cair, viskositas disebabkan oleh gaya kohesi antar molekul, sedangkan gas viskositas disebabkan oleh tumbukan molekuler. Tidak ada fluida tanpa viskositas, sehingga aliran fluida selalu melibatkan efek viskos. Aliran di mana efek viskositas signifikan disebut dengan aliran viskos. Pada beberapa kasus aliran, efek viskositas sangatlah kecil dan mengakibatkan efek tersebut akan sangat menyederhanakan analisis tanpa mengorbankan akurasi. Aliran ideal tanpa viskositas ini dinamakan aliran tanpa gesekan atau frictionless, atau aliran tak lengket atau invisit. Yang kedua adalah aliran internal versus aliran eksternal. Aliran fluida dapat diklasifikasikan sebagai aliran internal dan eksternal, bergantung pada apakah fluida mengalir dalam suatu saluran terkekang atau di atas suatu permukaan. Aliran fluida di atas permukaan seperti plat, kawat, atau pipa adalah aliran eksternal. Aliran di dalam suatu pipa adalah aliran internal jika fluida sepenuhnya memenuhi permukaan dalam pipa. Sebagai contoh, air yang mengalir dalam suatu pipa adalah aliran internal, sedangkan udara yang bertiup di permukaan luar pipa adalah aliran eksternal. Aliran cairan di dalam pipa disebut aliran terbuka jika pipa hanya terisi sebagian cairan sehingga terdapat suatu permukaan bebas. Aliran air di sungai dan saluran irigasi adalah contoh dari aliran terbuka. Yang ketiga adalah aliran laminar versus aliran turbulen. Aliran fluida bisa halus atau smooth dan teratur yang dinamakan aliran laminar, dan bisa agak kacau yang dinamakan aliran turbulen. Aliran fluida dengan viskositas tinggi seperti minyak pada kecepatan rendah adalah laminar.
Aliran fluida dengan viskositas rendah seperti udara pada kecepatan tinggi adalah turbulen. Rezim aliran sangat mempengaruhi laju perpindahan panas dan daya yang diperlukan untuk pemompaan. Selanjutnya adalah aliran kompresible versus aliran incompressible. Aliran fluida dapat diklasifikasikan sebagai aliran kompresible atau aliran incompressible, bergantung pada variasi massa jenis atau densitas fluida selama mengalir. Densitas zat cair pada dasarnya adalah konstan, sehingga aliran benda cair adalah incompressible. Jadi zat cair biasanya digolongkan sebagai substansi incompressible. Sebagai contoh, dengan tekanan 210 atm akan mengubah densitas air cair pada 1 atm hanya 1%. Sebaliknya, gas sangatlah kompressibel. Perubahan tekanan hanya 0,01 atm misalnya akan mengakibatkan perubahan densitas udara atmosfer sebesar 1%. Namun aliran gas dapat diperlakukan sebagai incompressible jika perubahan densitas kurang dari 5%. Yang biasanya terjadi jika kecepatan aliran kurang dari 30% kecepatan suara dalam gas tersebut, yaitu jika angka Mach kurang dari 0,3. Kecepatan suara di udara pada suhu ruang adalah 346 meter per second. Jadi efek kompresibilitas udara dapat diabaikan pada kecepatan kurang dari 100 meter per second. Perhatikan bahwa aliran gas tidaklah harus aliran kompressibel. Selanjutnya adalah aliran alami versus aliran paksa. Aliran fluida dikatakan alami atau paksa tergantung pada bagaimana gerakan fluida terjadi. Dalam aliran paksa, fluida dipaksa untuk mengalir di atas permukaan atau di dalam pipa oleh gaya atau perkakas eksternal seperti pompa atau kipas. Dalam aliran alami, gerakan fluida semata-mata terjadi oleh efek pengapungan, yaitu naiknya fluida hangat yang lebih ringan dan turunnya fluida dingin yang lebih pekat. Efek termosifon ini biasanya digunakan untuk menggantikan pompa pada sistem pemanas air tenaga surya dengan cara menempatkan tangki air cukup tinggi di atas kolektor surya. Kemudian ada aliran steady versus aliran transient. Istilah steady atau tunak dan seragam atau uniform sering digunakan dalam bidang engineering, sehingga penting untuk memahami artinya. Istilah steady menunjukkan tidak ada perubahan terhadap waktu. Kebalikannya adalah tidak steady atau unsteady atau transient. Istilah seragam menunjukkan tidak ada perubahan terhadap lokasi pada suatu daerah tertentu. Berbagai perkakas seperti turbin, kompresor, boiler, kondenser, dan penukar panas atau heat exchanger beroperasi untuk waktu yang lama pada kondisi yang sama, sehingga mereka diklasifikasikan sebagai perkakas aliran steady. Selama aliran steady, sifat fluida dapat berubah dari satu titik ke titik lain dalam suatu perkakas. Namun, pada sembarang titik tertentu, sifat itu tetap tidak berubah. Yang terakhir ada aliran 1, 2, dan 3 dimensi. Medan aliran dapat dicirikan paling baik dengan distribusi kecepatan, sehingga aliran disebut 1, 2, atau 3 dimensi jika kecepatan aliran V bervariasi dalam 1, 2, atau 3 dimensi utama berturut-turut. Aliran fluid biasanya melibatkan geometri 3 dimensi dan kecepatan bisa bervariasi dalam ketiga dimensi yang menggambarkan aliran 3 dimensi. V, X, Y, Z pada koordinat rektanguler atau V, R, theta, Z dalam koordinat silinder. Namun, variasi kecepatan pada arah tertentu bisa sangat kecil relatif terhadap variasi pada arah yang lainnya, sehingga dapat diabaikan. Dalam kasus demikian, aliran dapat dimodelkan sebagai aliran 2 dimensi yang lebih mudah untuk dianalisis. Aliran fluida di dalam pipa dapat dianggap sebagai 1 dimensi karena kecepatan bervariasi dalam arah radial R, namun tidak pada arah angular theta atau arah aksial Z. Artinya, profil kecepatan adalah sama pada sembarang lokasi Z, dan kecepatan itu simetrik pada sumbu pipa.
Perhatikan bahwa meskipun pada aliran yang paling simpel, kecepatan pada arah radial tidak bisa seragam karena kondisi tanpa slip. Namun, untuk memudahkan perhitungan, kecepatan dapat dianggap konstan dan oleh karena itu seragam pada arah radial. Aliran fluida pada dalam pipa biasanya aliran seragam satu dimensi. Baik, subbab berikutnya adalah lapisan batas kecepatan. Perhatikan aliran fluida di atas lempeng datar pada gambar. Koordinat X diukur sepanjang permukaan lempeng dari ujung depan searah aliran, dan Y diukur dari permukaan pada arah normal. Fluida mengalir pada arah X dengan kecepatan seragam V infinite. Kecepatan partikel fluida pada lapisan pertama yang bersinggungan dengan permukaan benda padat adalah 0 karena kondisi tanpa slip. Fluida yang diam ini memperlambat partikel-partikel lapisan fluida berikutnya karena adanya gesekan antar partikel. Lapisan ini pun kemudian memperlambat lapisan berikutnya. Demikian seterusnya. Pengaruh keberadaan lempeng terasa sampai suatu jarak dv dari lempeng, di mana kecepatan fluida V infinite tetap tidak berubah. Jadi kecepatan fluida di sembarang lokasi X bervariasi dari 0 pada Y sama dengan 0, hingga mendekati kecepatan arus bebas V infinite pada Y sama dengan delta V. Daerah aliran di atas lempeng yang dibatasi oleh delta, di mana efek gaya geser viskos masih terasa, dinamakan lapisan batas kecepatan atau lapisan batas saja. Ketebalan lapisan batas ini didefinisikan sebagai jarak dari permukaan di mana V sama dengan 0,99 V infinite. Garis hipotesis dari V sama dengan 0,99 V infinite membagi aliran di atas lempeng menjadi dua bagian, yaitu daerah lapisan batas, di mana efek-efek viskos dan perubahan kecepatan adalah signifikan, dan daerah aliran implisit atau tidak lengket, di mana efek-efek gesekan dapat diabaikan dan kecepatan tidak berubah. Kemudian aliran laminar dan turbulen. Asap rokok keluar dan naik dengan tenang sepanjang beberapa sentimeter, dan kemudian bergumpal-gumpal dengan gerakan acak ke segala arah, seperti pada gambar. Hal serupa juga terjadi pada aliran fluida di atas lempeng datar. Pengamatan menunjukkan bahwa di daerah lapisan batas, aliran fluida mula-mula tenang dan rata, namun kemudian menjadi kacau setelah mencapai jarak tertentu, seperti pada gambar sebelumnya. Rezim aliran pada kasus pertama dikatakan laminar, dan dicirikan oleh gerakan yang sangat halus dan sangat teratur. Sedang, aliran pada kasus kedua dikatakan turbulen, dan dicirikan oleh fluktuasi kecepatan dan gerakan yang sangat tidak teratur. Transisi dari aliran laminar ke turbulen tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan terjadi beberapa saat di mana aliran bergolak di antara aliran laminar dan aliran turbulen sebelum aliran menjadi turbulen penuh. Kita dapat membuktikan adanya rezim aliran laminar dan turbulen, dan transisi ini dengan menyuntikkan zat warna ke dalam arus aliran. Kita akan mengamati bahwa garis zat warna akan membentuk garis halus jika aliran adalah turbulen. Akan berupa gelombang kecil pada rezim transisi, dan akan menjadi zigzag secara cepat dan acak jika aliran menjadi turbulen penuh. Selanjutnya ada viskositas. Perhatikan dua lapisan fluida berdekatan dalam lapisan batas kecepatan. Lapisan yang bergerak lebih cepat akan mencoba untuk menyeret lapisan yang lambat karena adanya gaya seret atau drag force, atau gaya gesek atau friction force. Gaya seret per satuan luas disebut tegangan geser atau shear stress, dan dinyatakan dengan tau. Eksperimen menunjukkan bahwa tegangan geser kebanyakan fluida adalah sebanding dengan gradien kecepatan. Tegangan geser di permukaan lempeng dapat disajikan oleh tau S sama dengan mu dikali delta V dibagi delta Y, di mana mu adalah viskositas dinamis dari fluida dengan satuan kilogram per meter second, atau Newton dikali Newton second per meter kuadrat. Viskositas suatu fluida adalah ukuran tahanan fluida untuk mengalir, jadi lebih sulit untuk menggerakkan benda pada fluida dengan viskositas tinggi seperti oli, daripada fluida dengan viskositas rendah atau seperti air.
Viskositas sangat dipengaruhi oleh suhu. Viskositas zat cair menurun terhadap suhu, sedangkan viskositas gas naik terhadap suhu. Nilai viskositas beberapa zat terdapat pada tabel. Perhatikan bahwa viskositas sangat dipengaruhi oleh jenis fluida. Penentuan tegangan geser permukaan tau S dari persamaan sebelumnya tidak praktis karena perlu mengetahui profil kecepatan aliran. Pendekatan praktis untuk aliran eksternal adalah mengaitkan tau S dengan kecepatan arus bebas V infinite sebagai tau S sama dengan CF dikali rho kali V infinite kuadrat dibagi 2 dalam Newton per meter kuadrat. Dengan CF adalah koefisien gesekan atau koefisien seret, dan rho adalah densitas atau rapat massa fluida. Perhatikan bahwa koefisien gesekan umumnya bervariasi terhadap lokasi di sepanjang permukaan. Harga rata-rata koefisien gesekan dan koefisien perpindahan panas untuk seluruh permukaan ditentukan melalui integrasi dari CF sama dengan 1 per L integral dari 0 sampai L CF dari X dx, dan H adalah 1 per L integral 0 sampai L Hx dikali dx. Gaya gesekan di seluruh permukaan dan laju perpindahan panas dihitung dari Fd sama dengan CF dikali A dikali rho dikali V infinite kuadrat dibagi 2. Dan Q sama dengan H dikali AS dikali T surface dikurangin T fluida. Dengan A adalah luas permukaan, koefisien gesekan merupakan parameter penting dari perpindahan panas karena terkait langsung dengan koefisien perpindahan panas dan daya yang diperlukan pompa atau kipas. Selanjutnya adalah angka Reynolds atau Reynolds number. Transisi dari aliran laminer ke turbulen antara lain dipengaruhi oleh geometri permukaan, kekasaran permukaan, kecepatan arus bebas, suhu permukaan, dan jenis fluida. Berdasarkan pada eksperimennya, Osborne-Reynolds menemukan bahwa rezim aliran bergantung terutama pada rasio antara gaya-gaya inersia terhadap gaya-gaya viskos dari fluida. Rasio ini disebut sebagai angka Reynolds, dan untuk aliran eksternal dinyatakan sebagai RE sama dengan gaya inersia dibagi gaya viskos. Bisa kalian lihat rumusnya di situ, dengan V infinite adalah kecepatan arus bebas meter per sekon, delta adalah panjang karakteristik dari geometri permukaan, V sama dengan mu dibagi rho, yaitu viskositas kinematik dari fluida meter kuadrat per second. Perhatikan bahwa angka Reynolds merupakan kuantitas tidak berdimensi atau tanpa satuan. Perhatikan juga bahwa viskositas kinematik V berbeda dari viskositas dinamik mu oleh faktor rho. Viskositas kinematik memiliki satuan meter kuadrat per second yang identik dengan satuan untuk difusitas termal, sehingga dapat disebut sebagai difusitas viskos. Untuk lempeng datar, panjang karakteristik adalah jarak dari ujung depan X, sedang untuk silinder atau bola adalah diameter D. Pada angka Reynolds yang besar, gaya-gaya inersia yang sebanding dengan densitas dan kecepatan fluida lebih besar dari gaya-gaya viskos, sehingga gaya viskos tidak dapat menahan fluktuasi acak yang cepat pada fluida. Sebaliknya, pada angka Reynolds yang kecil, gaya-gaya viskos cukup besar untuk mengatasi gaya-gaya inersia dan mempertahankan fluida mengalir tenang. Jadi pada kasus pertama aliran adalah turbulen dan laminer pada kasus kedua. Angka Reynolds di mana aliran menjadi turbulen disebut angka Reynolds kritis. Dan nilai RE kritis berbeda untuk geometri yang berbeda juga. Untuk aliran di atas lempeng datar, transisi dari laminar ke turbulen terjadi pada angka Reynolds kritis adalah RE kritis lempeng 5 kali 10 pangkat 5. Sedangkan untuk aliran di dalam tabung, angka Reynolds kritis adalah 2300. Nilai angka Reynolds kritis ini bisa sedikit bervariasi tergantung pada kekasaran permukaan, level turbulensi, dan variasi tekanan sepanjang permukaan. Baik, selanjutnya adalah angka Prandtl atau PR. Perpindahan panas konveksi sepanjang permukaan lempeng berkaitan dengan gradien suhu di lokasi itu. Jadi, bentuk profil suhu dan lapisan batas termal menentukan perpindahan panas konveksi antar permukaan benda padat dan fluida yang mengalir di atasnya.
Pada aliran di atas lempeng, lapisan batas termal maupun lapisan batas kecepatan berkembang secara simultan. Kecepatan fluida mempengaruhi profil suhu dan perkembangan lapisan batas kecepatan relatif terhadap lapisan batas termal sangat berpengaruh pada perpindahan panas konveksi. Ketebalan relatif lapisan batas kecepatan dan lapisan batas termal dicirikan oleh angka Prandtl atau PR yang diambil dari Ludwig-Prandtl yang didefinisikan sebagai PR sama dengan difusitas momentum molekuler atau V dibagi dengan difusitas panas molekuler atau alpha sama dengan mu dikali Cp dibagi K. Nah, angka Prandtl fluida berkisar dari kurang dari 0,01 untuk logam-logam cair hingga lebih dari 100.000 untuk minyak-minyak berat. Bisa kalian lihat di tabel. Nah, untuk angka Prandtl gas-gas ada sekitar 1, yang berarti bahwa laju penyebaran momentum pada gas kira-kira sama dengan laju penyebaran panas. Panas terdifusi sangat cepat pada logam-logam cair, di mana angka Prandtl-nya kurang dari 1, dan akan sangat lambat pada minyak, di mana angka Prandtl-nya lebih dari 1, relatif terhadap difusi momentumnya. Apabila lapisan batas termal atau DT jauh lebih berat atau tebal pada logam-logam cair, yang jauh lebih tipis pada minyak, relatif terhadap lapisan batas kecepatan atau dV. Ya, perpindahan panas konveksi melibatkan gerakan fluida dan konduksi panas. Pada bab ini telah dibahas sifat-sifat aliran fluida yang sangat mempengaruhi perpindahan panas. Dalam kajian konveksi, lebih praktis untuk bekerja dengan variabel yang tidak berdimensi. Variabel yang tak berdimensi untuk koefisien perpindahan panas konveksi adalah angka Nusselt, yang tadi sudah kita bahas. Kemudian untuk menunjukkan rezim aliran digunakan variabel tak berdimensi yang dinamakan Reynolds numbers atau angka Reynolds. Saya kira itu aja materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.